Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang kedua juga menggunakan lukisan-lukisan sebagai gambaran dari abad ke-16 dan 17. Nah, terutama bisa dilihat pada lukisan pada halaman 1 misalnya 22, 24, 91, 107, 109 dan 304. Nah, ini adalah merupakan lukisan yang sebaiknya memang harus diganti dengan foto. Kalaupun tidak foto pada masanya, ya karena memang pada waktu itu teknologinya belum sampai, maka bisa difoto pada masa kini. Ya. Jadi yang penting objeknya masih sama ya. Nah, ini contohnya misalnya terdapat lukisan gerbang Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi sebenarnya tidak perlu dibuat lukisannya, tetapi fotografer dari tim IDAS ini bisa pergi ke Cirebon untuk mengambil foto pintu gerbang Kasepuhan itu. Saya kira ini bukan suatu hal yang sulit. Nah, jadi memang IDAS ini seperti tidak punya modal ya, tidak punya modal untuk mencari lukisan yang lain foto yang lain yang lebih cocok gitu ya. Nah, apalagi pada halaman 342 itu terjadi atau terdapat lukisan foto dari Sunan Bonang. Jadi pada lukisan itu kan lukisan yang mungkin fiksi ya. Karena pada zaman abad 16-17 memang foto belum ada. Nah, kemudian lukisan itu sumbernya apa? Kalau foto situs ya, misalnya tadi ya gerbang Keraton Kasepuhan itu kan gerbangnya ada. Nah, dari gerbang yang ada itu kemudian dilukis. Maka sumber lukisan ini mendekati kenyataan gitu ya. Meskipun sebenarnya lebih bagus lagi kalau gerbang Keraton Kasepuhan itu difoto saja. Nah, kemudian disajikan pada buku itu. Jadi kesaksian foto tidak bisa sebenarnya digantikan oleh lukisan. Karena lukisan ini ada kesan bahwa IDAS ini tidak bersungguh-sungguh menyajikan informasi sejarah, karena lukisan ini lebih cocok untuk ilustrasi buku cerita rakyat atau buku anak-anak gitu ya. Jadi Sunan Bonang itu jelas tidak ada fotonya, dan memang di pasaran dijual foto-foto para wali songo. Dan tentu saja foto-foto itu dasarnya tidak ada ya. Jadi landasannya tidak ada ya, modelnya juga tidak ada, maka itu adalah foto imajinatif. Nah, kalau imajinatif tentu saja tidak layak untuk ilustrasi buku sejarah. Nah, kemudian juga ada foto-foto yang menggambarkan lukisan yang menggambarkan peristiwa abad ke-16, 17 dan 19. Jadi kalau abad 16-17 memang tidak ada fotonya, maka kalau yang 19 mestinya bisa diganti dengan foto. Ya, jadi IDAS ini memang salah satu kelemahan yang paling mendasar menurut saya adalah menggunakan lukisan-lukisan sebagai ilustrasi dari kisah sejarah atau narasi yang disusun oleh mereka itu. Nah, tetapi kemudian juga mereka melakukan kesalahan ya. Misalnya ada fotonya ya. Misalnya foto prasasti Ciaruteun misalnya. Ini sampai 2 kali
pasang di dalam buku IDAS jilid yang kedua. Tampaknya ini suatu pekerjaan yang tidak teliti, karena kalau kita lihat pada halaman 52 dan 57, nah di situ ada gambar prasasti Ceriteun gitu. Jadi tampaknya tidak teliti ketika memasang foto itu sampai 2 kali. Bahkan nanti juga kita akan menemukan ada lukisan yang sama disajikan pada jilid yang berbeda. Nah, nanti kita akan lihat dari IDAS yang melakukan keteledoran, terutama ketika memasang ilustrasi. Jadi rupa-rupanya ilustrasi masih dianggap sepele, dianggap ringan, ya, sehingga kemudian tidak melakukan kritik, ya, atau berlaku kritis untuk menambahkan ilustrasi-ilustrasi itu. Kalau toh misalnya tidak ada, sebenarnya tidak harus dipaksakan dengan lukisan. Jadi kalau memang tidak ada foto, ya sudahlah, tidak usah digambarkan dengan lukisan, karena lukisan itu adalah seringkali merupakan gambaran imajinatif, ya, bukan suatu realitas sejarah. Jadi yang menggambarkan realitas sejarah biasanya adalah foto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.